Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bertemu lagi dengan kami, saya Pak Haji dan juga Puput. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi, atau kalau disingkat biasanya namanya teks LHO. Oke, langsung aja kita mulai ya. Harus kalian dengarkan baik-baik, kalian cermati penjelasannya. Kalau perlu nanti kalian catat juga di buku tulis kalian. Oke, pengertiannya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi teks laporan hasil observasi itu bisa kalian tulis setelah kalian melakukan sebuah penelitian, sebuah observasi terlebih dahulu. Setelah itu kalian baru bisa menulis laporannya. Itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Kemudian ciri-cirinya teks LHO atau laporan hasil observasi, yang pertama harus mengandung fakta. Jadi data yang kalian tulis, yang kalian sebutkan di dalam teks LHO itu harus berupa kenyataan sesuai dengan yang ada di lapangan. Yang kedua, bersifat objektif, artinya data yang kalian berikan itu harus apa adanya, tidak boleh ditambahi, tidak boleh juga dikurangi. Yang ketiga, ditulis lengkap dan menyeluruh. Jadi yang kalian tulis di dalam teks laporan hasil observasi itu harus secara lengkap, tidak ada kurangnya, harus secara keseluruhan. Yang keempat, tidak memasukkan aspek menyimpang, mengandung prasangka atau keberpihakan. Artinya teks laporan hasil observasi itu harus netral, harus sesuai dengan yang ada di lapangan, tidak boleh ditambahi atau dikurangi ya. Kemudian yang terakhir, disajikan secara menarik, jelas dan logis. Penulisan teks laporan hasil observasi itu harus jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca, dan juga logis, harus sesuai dengan akal pikiran, jangan yang aneh-aneh. Selanjutnya tujuan teks laporan hasil observasi, yang pertama untuk mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, menemukan metode atau teknik terbaru. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan yang efektif. Kemudian strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya letaknya ada di bagian awal sendiri, di atas sendiri. Isinya tentang apa? Isinya berisi definisi, kelas kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Jadi gambaran umumnya, gambaran yang akan dilaporkan itu ada di bagian pernyataan umum, atau nama lainnya definisi umum. Yang kedua, bagian deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Jadi kalau ada penjelasan tentang jenis-jenis, kemudian macam-macamnya, yang dijelaskan secara detail, secara spesifik, secara rinci, itu ada di bagian deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan. Simpulan ini berisi ringkasan umum tentang hal yang dilaporkan. Jadi setelah kalian jelaskan, kalian sebutkan secara rinci di bagian deskripsi bagian, kalian simpulkan di bagian simpulan, bagian terakhir sendiri. Sifatnya simpulan ini opsional, artinya boleh ada, boleh enggak. Kemudian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang pertama menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Nah, kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan kata adalah dan juga kata merupakan. Jadi diingat-ingat ya, ada kata adalah dan juga kata merupakan.
Kemudian ciri bahasa yang kedua atau unsur bahasa yang kedua yaitu kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan suatu hal ke dalam kategori tertentu. Jadi kalau ada kalimat yang menjelaskan tentang jenis-jenis macam-macam, itu termasuk kalimat klasifikasi. Yang ketiga unsur kebahasaannya yaitu istilah kata. Istilah kata atau istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi kalau ada kata atau gabungan kata yang memiliki makna, mengungkapkan makna, itu namanya istilah. Yang terakhir yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Artinya kalimat efektif itu adalah kalimat yang menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada unsur-unsur kalimat efektif. Artinya sebuah kalimat efektif itu atau kalimat bisa dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa unsur. Yang pertama keparalelan, artinya kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Jadi di dalam sebuah kalimat itu harus memiliki bentuk yang sama. Contohnya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkan. Di situ ada tiga topik atau tiga unsur yang tidak paralel, tidak sama. Jadi harus dirubah sehingga menjadi hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatan. Karena di kalimat yang pertama tadi ada kata pembentukan, kemudian ada kata memanfaatkan. Itu kan pembentukan sama memanfaatkan itu kan berbeda, sehingga harus dirubah menjadi pembentukan dan juga pemanfaatan. Itu unsur keparalelan. Kemudian yang kedua unsur kehematan, artinya sebuah kalimat itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau terjadi pemborosan kata. Contohnya, adik masuk ke dalam kamar. Adik masuk ke dalam kamar, di situ ada kata yang tidak perlu, yaitu apa? Ke dalam. Karena masuk itu sudah menjelaskan bahwa arahnya ke dalam, sehingga kata ke dalam dihilangkan jadi adik masuk kamar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecermatan, artinya sebuah kalimat itu harus jelas informasi yang disampaikan, tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau menimbulkan makna yang banyak. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, di situ kan rancu ya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, sehingga harus dibenarkan menjadi mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Jadi seperti itu. Oke, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, semoga kalian bisa memahami. Apabila kalian kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya, dengan format kalian sebutkan nama kalian, dari kelas mana, dan juga nomor absen, baru pertanyaannya apa. Oke, sudah dulu kalian pelajari materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.